Manusia yang diduga Dajjal. Ibnu Soyad, orang yang diduga Dajjal di zaman Nabi Muhammad. Ibnu Soyad merupakan seorang dari keturunan Yahudi Madinah. Banyak dari kalangan sahabat yang meyakini bahwa Ibnu Soyad adalah Dajjal. Dan hal ini bukanlah prasangka belaka, tetapi karena memang ciri-ciri Dajjal yang disebut oleh Rasulullah kerap melekat pada Ibnu Soyad, baik secara fisik maupun sifatnya. Belum lagi, Ibnu Soyad diketahui memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Ia kerap melakukan praktek perdukunan dan dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh orang lain. Kabar tentang Ibnu Soyad saat itu sangat viral di kalangan kaum muslimin, sehingga Rasulullah bersama beberapa sahabat pun mendatangi untuk mengunjunginya. Ketika pertama kali didatangi Rasulullah, saat itu Ibnu Soyad masih belum dewasa. Namun pemikirannya sangatlah berbeda dengan orang-orang di usianya. Hingga Rasulullah menepuk punggungnya dari belakang. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Apakah kau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Ia pun menjawab, "Aku bersaksi bahwa kau utusan untuk bangsa Arab." Ibnu Soyad tidak mengakui bahwa Rasulullah diutus untuk semesta alam. Lalu Ibnu Soyad pun menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah, "Apakah kau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Aku beriman kepada Allah, malaikat Allah, dan kitab-kitabnya." Kemudian Rasulullah pun mengujinya. Rasulullah saat itu memikirkan satu ayat dari surat Ad-Dukhan, dan Rasulullah menyuruh Ibnu Soyad untuk menebak apa yang dipikirkannya. Ibnu Soyad pun menjawab, "Itu adalah duh." Jawabnya mendekati benar, dan Rasulullah pun berkata, "Celakalah kamu tidak akan mampu melewati batasan atas yang Allah tetapkan atas dirimu." Rasulullah pun bertanya lagi, "Apa yang kau lihat?" Ia menjawab, "Aku melihat sebuah singgasana di atas air." Rasulullah pun merespon, "Sesungguhnya kau sedang melihat singgasana iblis di atas laut." "Lalu apalagi yang kau lihat?" Ia menjawab, "Aku melihat 2 orang jujur dan seorang pendusta, atau 1 orang jujur dengan 2 orang pendusta." Rasulullah pun berkata kepada sahabat yang menemaninya, "Pikirannya telah bercampur aduk, tinggalkanlah dia." Umar bin Khattab yang saat itu ikut menemani Rasulullah bahkan hingga bersumpah bahwa ia adalah Dajjal, dan Umar meminta izin kepada Rasulullah untuk membunuhnya. Namun Rasulullah berkata, "Jika ia benar adalah Dajjal, maka kamu tidak akan mampu membunuhnya, hanya Nabi Isa yang mampu. Dan seandainya dia bukan Dajjal, maka tidak ada gunanya bagimu membunuh seseorang." Sosok Ibnu Soyad benar-benar penuh dengan kontroversi, karena setelah Rasulullah meninggal, Ibnu Soyad masuk Islam ketika dewasa. Ia bahkan memiliki seorang anak yang kemudian menjadi salah satu tokoh panutan di generasi tabi'in. Dalam sebuah riwayat, Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan ketika sedang berhaji, ia bertemu dengan Ibnu Soyad. Saat itu Ibnu Soyad menyangkal bahwa dirinya bukanlah Dajjal dengan beberapa alasan berdasarkan hadis. Pertama, Dajjal tidak mungkin bisa memasuki Mekah dan Madinah, sedangkan ia mampu berhaji dan ia pun besar di Madinah. Kedua, Dajjal itu kafir, sedangkan ia adalah seorang muslim. Dan ketiga, Dajjal itu mandul, sedangkan ia memiliki keturunan. Tetapi kemudian Abu Sa'id bertanya kepadanya, "Apakah kau senang jika kau adalah Dajjal?" Ia pun menjawab, "Jika ditawarkan kepadaku, maka aku tidak akan menolaknya." Perkataan dan pikirannya benar-benar membingungkan, sehingga Abu Sa'id pun meninggalkannya. Banyak dari ulama dan para sahabat benar-benar menganggap bahwa Ibnu Soyad adalah Dajjal, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ia bukan Dajjal. Hal ini pun diperkuat dengan cerita Tamim Ad-Dari yang telah bertemu Dajjal yang dibelenggu di suatu pulau. Tetapi perlu diketahui, ketika Umar bin Khattab bersumpah di hadapan Rasulullah bahwa Ibnu Soyad adalah Dajjal, Rasulullah tidak menyangkal sumpahnya dan beliau juga tidak menyetujuinya. Wallahu a'lam.